Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kemarin Pak, saya minta waktunya sedikit ya Pak. Boleh, silakan. Ini terkait ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Bapak sehat kan? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat. Gini Pak, kita kan tentunya selama Bapak memimpin sekolah ini ada berbagai persoalan yang muncul, baik itu terhadap kondisi pembelajaran, mungkin sarana dan prasarana atau yang lainnya. Pasti ada masalah ya Pak ya. Jadi ini saya mau nanya-nanya nih Pak, terkait bagaimana proses Bapak dalam mengambil keputusan ketika terjadi suatu persoalan gitu. Jadi pertama saya mau tahu ini Pak, pernah nggak Bapak dihadapkan dalam sebuah kasus di mana Bapak mengalami kesulitan atau katakan kebingungan untuk menyelesaikan persoalan tersebut? Baik, terima kasih. Ya, namanya tugas ya, kehidupan untuk pribadi aja pun ada masalah, kan? Apalagi kita mengampu orang banyak ya yang kita hadapi, guru, siswa kan gitu. Tentu saja berbagai masalah dari berbagai sisi. Ya selama itu masalah bisa kita selesaikan sendiri, kita akan mengambil langkah-langkah penyelesaian. Tapi jika terkait dengan keputusan baik itu persoalan guru maupun siswa, itu kita melakukan rapat musyawarah kepada guru untuk mencari langkah apa yang harus kita lakukan sehingga masalah yang kita hadapi itu bisa selesai. Jadi artinya Bapak bedakan dulu ya, mana dia yang perlu pengambilan keputusan bersama atau yang harus Bapak putuskan sendiri. Yeah. Tapi kan begini Pak, kadang-kala Bapak mungkin dihadapkan pada sebuah persoalan antara kalau saya buat ini akan begini, kalau saya buat ini akan begini. Itu kan namanya dilema etika Pak. Misalnya kadang-kala kalau saya begini nanti gak enak sama yang sini, kalau saya begini ini gak enak sama yang sini. Nah itu disebut biasanya ada hal-hal yang contoh ya Pak, kalau misalnya antara kesetiaan dengan misalnya gini, kalau di perang itu Pak, kalau tahanan perang itu kan kadang-kadang dia disuruh di mana lokasi kalian itu kan dia antara bingung gitu, apakah akan mengorbankan diri dia sendiri atau membuka rahasia gitu kan. Jadi kalau seperti itu pernah juga nggak Kak? Kalau perang itu ya mesti harus menggunakan langkah itu karena kaitannya dengan keamanan masyarakat satu bangsa kan gitu. Kalau ini kan perihal sekolah, itu kalau memang masalah itu bisa diselesaikan dengan kebijakan oleh kepala sekolah, ya barangkali tidak perlu dengan harus, apalagi yang sifatnya ini ya, yang sifatnya mendadak gitu ya. Barangkali kalau yang sifatnya mendadak itu kepala sekolah kan bisa mengambil satu kebijakan ya. Berarti ya Pak ya. Nah, jadi kalau masalah itu sudah mungkin menyangkut masalah keseluruhan, ya kita harus tetap kembali kepada kesepakatan musyawarah dengan segala elemen sekolah. Baik Pak, terima kasih. Selama ini Pak, ketika Bapak mengambil sebuah keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang punya dua kepentingan sama, itu bagaimana Bapak? Misalnya sama-sama benar nih, contoh nih seperti misalnya kasus mungkin yang sedang Bapak alami sekarang ini, seperti misalnya uang sekolah anak-anak gitu. Ini kalau nggak bayar kan di satu sisi anak-anak harus ikut pendidikan terus, di satu sisi Bapak juga punya tanggung jawab terhadap kesejahteraan guru nih ya, gitu gimana tuh Pak? Masih ada. Iya. Itulah sebenarnya itu masalahnya dilema ya. Iya, itu dilema ya. Jadi dilaksanakan
dilaksanakan mati emak, tak dilaksanakan mati Iya, bapak. dua Gitu. simalakama ya Pak. Simalakama kan itu. Jadi kalau masalah itu, saya pikir anak itu haknya adalah untuk belajar. Hak anak itu untuk bisa mengikuti ujian dan sebagainya, itu hak anak kan. Itu nggak boleh kita rampas hak anak. Tapi di satu sisi si anak juga harus menyelesaikan kewajibannya. Namun penyelesaian kewajiban itu sesungguhnya adalah tanggung jawab dan kewajiban orang tua. Maka dalam hal ini kita nggak bisa langsung memberikan keputusan kepada si anak tidak boleh mengikuti proses KBM atau ujian, melainkan kita harus mengambil satu langkah. Kita hadirkan dulu orang tuanya, kemudian ya kita minta tanggung jawab kepada orang tua, buat statement ya kan, sebuah kesepakatan pernyataan orang tua. Jadi karena yang sifatnya finansial tadi, SPP, keuangan, administrasi sekolah itu adalah orang tua, maka dalam hal ini harus kita bebankan kepada orang tua kan. Jadi ketika orang tua sudah hadir, apa nanti statement yang dibuat oleh orang tua, ya baru kita sepakati, nah itulah kita laksanakan. Ya anak tetap haknya untuk mendapatkan haknya mengikuti KBM, mengikuti ujian. Nggak boleh kita korbankan anak karena akibat tanggung jawab ketidaktanggungjawab orang tua tadi. Jadi kalau dalam dilema etika seperti itu ya Pak ya. Jadi menurut Bapak nih, dalam Bapak mengambil keputusan itu kan tadi dilema ya Pak ya, dilema etika. Apa sih tantangan terbesarnya itu Pak? Ya tantangan terbesarnya banyak lah. Ya pertama, banyak orang tua yang tak suka dengan keputusan kita. Satu, yang kedua tentunya terkendalanya, terhambatnya ya proses keuangan sekolah, itu udah pasti ya. Itu tantangan besar itu. Artinya keputusan yang diambil ini bisa jadi belum tentu menyenangkan kedua belah pihak gitu ya. Iya. Oke. Kemudian Pak, kira-kira ketika Bapak mengambil keputusan itu tadi, tentunya ada hal-hal ya yang menjadi bahan pertimbangan bagi Bapak atau orang-orang yang menurut Bapak bisa membantu Bapak untuk mengambil keputusan tersebut. Kira-kira seperti apa ya Pak? Ya kita kan di sini pimpinan kan punya ini ya, ada wakil kita ya, ada wakil kita bidang kurikulum, ada bidang sarpras, ada kesiswaan. Kita komunikasikan kepada mereka. Barangkali ada trik ya yang mereka miliki sehingga itu bisa dijadikan sebagai satu acuan untuk mencari langkah penyelesaian masalah-masalah yang ada. Karena ya jujur, walaupun kita pimpinan, kita kan nggak mutlak bisa membuat satu keputusan atau menyelesaikan masalah. Maka ya kembali kepada kerjasama. Ada lagi mungkin wali kelas yang mengetahui secara nyata kondisional siswa, ya kan, keadaan siswa, keadaan orang tua. Jadi melalui mereka inilah kita bisa mendapatkan berbagai informasi, kemudian kita cari solusi untuk menyelesaikan masalah. Persoalan anak yang berada di sini kan, sehingga apabila itu kita lakukan, dan ini sebagai pembelajaran yang akan datang, ya kan, bahkan saat ini sudah kita lakukan untuk meminimalisir, ya, memperkecil masalah-masalah, persoalan-persoalan yang terjadi, sehingga yang akan datang itu tidak ada lagi terjadi kendala-kendala, masalah-masalah. Ya kalau hanya persoalan kecil pasti itu ada ya. Nah yang masalah-masalah yang masih bisa kita tolerir itu tetap akan kita berikan hak-hak mereka, terutama para siswa. Dari dalam hal ini Bapak mengutamakan sekali ya Pak ya, bagaimana supaya pendidikan siswa itu benar-benar bisa mereka terima dengan baik. Ya. Luar biasa ini Pak. Ini artinya memang apapun yang terjadi, siswa jangan dikorbankan karena itu adalah haknya kan itu. Solusi lain, jalan lain masih bisa kita cari dan bisa kita tempuh, yaitu tadi dengan menghadirkan, menyurati, memanggil orang tua atau melakukan kunjungan ke orang tua untuk menyampaikan hal masalah-masalah ini. Baik,
Luar biasa Pak, artinya Bapak berusaha sebagaimana supaya kebutuhan belajar siswa itu tetap bisa dipenuhi ya Pak ya, dengan segala konsekuensinya. Meskipun kadang-kadang harus ada yang merasa tidak enak gitu barangkali ya Pak ya. Udah pasti. Ya. Baik Pak, terima kasih, sepertinya Bapak sudah luar biasa nih dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kasus dilema etika. Terima kasih Pak atas waktunya. terima kasih. Mohon maaf ya Pak. Terima kasih. Sama-sama. Semoga sukses. Oke, tadi